Kajang Semang, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Dua pemuda berkelahi dengan senjata tajam di eks Pelabuhan Buleleng. KMP Port Link 2 kandas diterjang ombak di Padang Bay, Karangasem. Komisi 1 DPRD Karangasem melakukan sidak ke lokasi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Kubu. Perkelahian dua pemuda di Buleleng ini langsung viral di media sosial. Warga di lokasi yang melihat kejadian berusaha melerai kedua pemuda ini. Peristiwa terjadi hari Selasa lalu di eks Pelabuhan Buleleng. Dua pemuda bergulat dan salah satu diantaranya terluka pada bagian kaki. Pemuda yang mengalami luka bacok ini bernama Igede Sandi Putra berusia 21 tahun. Sementara lawannya belum diketahui identitasnya. Menurut Kapolsek Kota Singaraja, Kompol Igede Juli, diduga mereka salah paham akibat kendaraan mereka bersenggolan di jalan raya. Dari hasil penyelidikan kami, kita sudah sampai ke penyelidikan CCTV, video, dan juga saksi-saksi di lapangan. Sudah semua kita interogasi dan mintai keterangan. Kita masih ada beberapa yang kita curigai. Namun karena masih penyelidikan, supaya nanti di lapangan tidak terhambat, mungkin identitasnya mudah-mudahan cepat terungkap. Polisi saat ini tengah mencari pemuda yang diduga membacok Sandi yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. KMP Port Link 2 ini kandas di Pelabuhan Padang Bay. Kapal yang hendak berlayar menuju Lombok terpaksa tertunda. Terjangan ombak dan arus kuat menyeret kapal ini hingga ke areal dermaga 1 Pelabuhan Padang Bay saat kapal baru saja selesai bongkar muat. Kejadian ini direkam penumpang kapal lain dan videonya dibagikan di media sosial. Saat kejadian, kapal hendak berputar melewati area labuh di dermaga 1. Kapal tersebut juga sempat menyenggol tali jangkar salah satu kapal cepat di areal pelabuhan. Setelah selesai muat, persiapan berangkat, kemudian karena cuaca kurang bagus, angin kencang, terbawa arus, kemudian kapal menyenggol tali pasbut yang sedang sandar di Pelabuhan Padang Bay. Nah, dari kejadian tersebut, kebetulan juga anggota sudah ada di situ juga, ada anggota yang di pos yang menjaga, kemudian menginformasikan kepada saya sampaikan kepada seluruh personil untuk melaksanakan antisipasi pengamanan kegiatan evakuasi kapal Port Link 2 dan juga menghimbau kepada penumpang yang lain agar bersabar sampai selesai kapal tersebut dievakuasi dan kapal sudah berlayar menuju Lembar. Jadi dalam kejadian tersebut nihil terjadi korban jiwa. PT ASDP Padang Bay berusaha untuk mengembalikan kapal tersebut ke lintasan dengan mengaitkan tali kapal ke fender pelabuhan. Beberapa jam kemudian kapal akhirnya berhasil lepas dari lokasi kandas sebelum kemudian melanjutkan pelayaran menuju Pelabuhan Lembar, Lombok. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Cuaca buruk di Selat Bali kembali mengganggu aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Kondisi ini terjadi sejak Senin malam 23 Juni 2025.
Gelombang tinggi belakangan ini melanda perairan di sekitar Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Proses bongkar muat akhirnya terganggu dan harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Waktu bongkar muat kapal yang normalnya berkisar 30 menit menjadi lebih lama karena cuaca buruk. Akibatnya terjadi antrean panjang truk dan bus, bahkan hingga keluar Pelabuhan Gilimanuk. PT ASDP menyediakan 28 kapal untuk melayani penumpang. Namun akibat terjadi gangguan di lokasi bongkar muat, maka keterlambatan tetap terjadi. Pelabuhan dipadati oleh kendaraan logistik dan terjadi antrian hingga keluar jalan. Namun demikian bisa kami sampaikan faktor-faktor penyebabnya yaitu karena memang kondisi cuaca yang memang sudah memasuki musim-musim angin, gelombang, arus yang memang cukup kuat, di mana pelayanan kapal tidak berjalan dengan normal. Namun demikian, stakeholder terkait di sini ASDP bersama regulator, baik itu BPTD dan KSOP, selalu berkoordinasi agar tetap menjaga on-time performance kapal yang kami percayai jika traffic kapal lancar, tentunya aliran kendaraan yang menyeberang lebih lancar. PT ASDP mengimbau pengguna jasa penyeberangan untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan, mengingat kondisi cuaca di laut masih belum stabil. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Akibat musim hujan, harga bumbu dapur dan sayur-sayuran di berbagai pasar tradisional di Kabupaten Bangli naik. Di Pasar Kidul Bangli, sejumlah pedagang mulai mengeluhkan kenaikan harga sembako ini. Berikut harga terakhir sembako yang dihimpun Selasa kemarin. Harga cabai merah kini naik dari sekitar Rp30.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik tipis dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga bawang putih masih normal di kisaran Rp35.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat, harganya naik signifikan dari Rp12.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada berbagai jenis sayur mayur. Buncis harganya naik dari Rp12.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kacang panjang naik dari Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Ketimun naik dari Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Ya agak jantan harganya nih kok naik semua. Kalau cabai dari 35 dari 35 45 sampai 70-an lah ecerannya mungkin. Kalau bawang? Bawang dari 30 sampai 40. Sayurnya kacang panjang, buncis yang naik. Nih, buncisnya sampai 23 1 kilonya. Ecerannya 24. Sebelumnya kan cuma 12.000, 15 sampai 17. Musim hujan belakangan ini menyebabkan banyak tanaman petani yang terserang penyakit. Akibatnya panen banyak yang gagal sehingga pasokan bahan pokok ke pasaran menjadi berkurang. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Ekstrem, Mas, tani, Mas.